tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayan, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami datang ke tempat ini, kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami mau dengar pesan Tuhan melalui firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan. Firman-Mu ini yang menjadi rem buat kehidupan kami, supaya kami terus berjaga-jaga di dalam kehidupan di dunia ini yang semakin jahat, semakin gelap. Tapi kami tetap mau menjadi terang di tengah gelapnya dunia. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang tadi ya, Tuhan atau Mamon yang kendalikan hidup saudara dan saya. Seringkali ya kita ini jujur, saya juga melihat ada banyak pelayan-pelayan Tuhan juga ya. Contohnya apa? Memang melayani Tuhan bawa firman ya, melayani Tuhan, tapi ada beberapa banyak orang yang melayani Tuhan itu lihat PK-nya ya. Kalau persembahan kasihnya enggak sesuai, ya sudah dipilih-pilih. Itu berarti kita memang hamba Tuhan, memang pelayan Allah. Tapi bukan hidup kita dikendalikan sama Tuhan, tapi dikendalikan oleh Mamon. Berapa banyak juga hari-hari ini uang itu menjadi prioritas. Banyak orang pusing bukan karena kehilangan Tuhan, tapi orang lebih banyak pusing karena enggak punya uang. Seberapa banyak kita hari ini sadar, makanya kalau ada orang konseling sama saya, Bu Eli, saya sudah enggak punya apa-apa. Sudah usaha saya bangkrut, hari ini hutang masih banyak. Saya cuma ingatkan buat orang yang datang sama saya, Bu, enggak usah takut, Ibu masih punya harta yang jauh lebih besar dari uang. Harta apa? Yaitu Tuhan sebagai sumber kehidupan Ibu. Itulah harta segala-galanya dalam kehidupan Ibu yang tidak pernah habis-habisnya. Sekalipun uang sudah hari ini minim, mungkin saudara datang ke tempat ini punya uang sudah serba sedikit Bu Eli, serba tidak cukup kalau diukur dengan kebutuhan, kewajiban yang jatuh tempo. Tapi percayalah bersama Tuhan hari ini, kalau Tuhan itu yang mengendalikan hidupmu, kita itu enggak akan berjalan dengan kekurangan. Kenapa? Karena Allah pasti mencukupkan kebutuhan saudara dan saya menurut kekayaan kemuliaannya. Seringkali kita itu sebagai seorang anak Tuhan itu seperti di Matius. Yuk kita lihat Matius 19 ayat 21 dan 22. Kita lihat terlebih dahulu. Hari ini pastikan kalau hidupmu lagi ngalami kekurangan keuangan, ya, lagi ngalami masalah keuangan, pastikan
uang ini jangan mengendalikan responmu. Seringkali orang gak bisa sukacita, orang sudah kehilangan semangat, orang sudah gak bisa baca firman, orang gak bisa mengucap syukur ketika uangnya mulai habis, ketika kekayaannya mulai berkurang, usaha mulai sepi, orang sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya kita baca terlebih dahulu. Kata orang muda, ya kita tahu cerita anak muda ini. Dia sudah melakukan apa? Hormat orang tua sudah. Ya, tapi satu hal ketika Yesus memberi tantangan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa saudara? Banyak hartanya. Seringkali kita juga seperti anak muda ini. Waktu kita hidup di dalam satu kelimpahan, ketika Tuhan izinkan satu proses, ya mungkin secara tidak langsung hari ini Tuhan juga mungkin ngomong sama saudara dan saya. Apa yang hati kita melekat, mungkin itu uang. Tuhan mungkin pagi ini, siang ini berbicaranya sama. Tapi berbicaranya gini, relakan sesaat, hilang. Karena aku sedang mengganti engkau ada harta yang lebih besar. Jangan dipegangi terus hartamu ini. Relakan, kalau memang hari ini ada satu proses yang membuat engkau kehilangan, kerugian. Mungkin hari itu saya melihat bahwa ketika saya merasakan bahwa cinta suami saya mulai berkurang. Tuhan juga datang. Tuhan bilang gini, relakan sesaat apa yang menjadi kebanggaanmu selama ini. Mungkin kita selama ini bangga dengan punya rumah besar, tapi tiba-tiba usaha mulai sepi, saudara mulai jual aset. Tapi enggak apa-apa, Tuhan berkata, rela nak sesaat, jual aja asetmu. Karena waktu engkau rela, senyatanya aku itu sedang mengganti harta yang lebih besar, yaitu harta di surga. Tapi seringkali kita nggak bisa terima dengan harta di surga. Kita lebih memilih harta di dunia itu jadi pegangan hidup kita selama-lamanya. Ada berapa banyak orang yang mulai jual imannya kepada Yesus. Mereka sudah nggak mau bertahan di dalam masa sulit. Jujur, kalau anak muda ini harus jual hartanya, memang sesaat hidupnya pasti nggak enak. Asalnya berlimpah, disuruh jual, hidup pas-pasan, jelas semua hidup akan berubah. Yang tadinya nyaman, enak, kelimpahan, tiba-tiba berubah menjadi hidup yang pas-pasan. Proses mendatangkan sesuatu yang membuat hidup kita hari ini minim. Apa yang ada di tanganmu serba sedikit, serba ndak enak, serba ndak nyaman. Tapi percayalah, ketika Tuhan sudah menyediakan harta yang jauh lebih besar di surga, percayalah kerajaan surga berbicara, semuanya pasti akan ditambahkan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat ya, seringkali hidup kita hari ini kalau nggak punya uang pasti gini, tepuk jidat tuh. Tapi berapa banyak orang tidak berdoa, tidak pusing. Orang tidak baca firman, tidak pusing. Orang hari ini tidak menyembah Tuhan, tidak bisa tepuk jidat. Tapi begitu usaha mulai sepi, toko mulai sepi, saudara mulai pusing. Marah-marah, uring-uringan, tidak bisa sukacita, tidak bisa tidur. Tapi kalau tidak doa, ya tetap bisa tidur. Hari ini kita lihat bagaimana kita buka 3 hal. Buka PowerPoint. Bagaimana saya akan bahas Tuhan atau Mamon yang kendalikan hidup kita, bukan ini. Tuhan atau Mamon yang kendalikan hidup kita ada 3. Yang pertama, hidup manusia itu tidak tergantung dari apa saudara? Uang. Kalaupun saudara punya uang serba sedikit, kita pasti hidup enggak?
Kita pasti cukup enggak? Kita pasti bisa dipelihara Tuhan enggak? Sampai hari esok bisa enggak? Sekalipun kau kehilangan pekerjaan PHK di tengah usia tua. Ada banyak orang yang pusing hari-hari ini. Bu, saya kehilangan pekerjaan bu di PHK. Saya sudah enggak tahu, usia sudah kepala 5, mau kerja apa. Tapi pastikan hari ini kita hidup tidak tergantung dari uang. Kalaupun hari ini kau kena PHK dan kau belum punya pekerjaan yang baru, pastikan kalau Tuhan pelihara burung di udara, kita juga akan dipelihara. Kita pasti hidup dengan bakulnya Tuhan, setiap bulan pasti cukup. Tuhan pasti perintahkan burung gagak setiap hari. Gak mungkin Tuhan gak perintahkan burung gagak. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah takut di tengah masa-masa kering, Tuhan itu sudah punya cara untuk mengirimkan burung gagak, menyediakan sungai kerit buat saudara dan saya yang hari ini hidup di dalam kekurangan. Kita percaya enggak usah takut. Kita hari ini perlu sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Selama kita punya sumber kerajaan surga, maka hidup kita hari ini tidak akan pernah mengalami keadaan yang sampai nggak bisa makan. Ya, saudara percaya itu. Yang kedua, hidup itu tidak diperbudak oleh uang. Nanti kita lihat satu persatu. Yang ketiga, uang itu bisa menghancurkan hidup. Ingat loh ya. Saudara lihat ya kalau saudara di rumah duka. Saya itu pernah dengar di rumah duka itu paling sering orang itu bertengkar. Kenapa? Ketika papanya meninggal enggak punya catatan warisan surat warisan jelas. Papanya belum dikubur, masih di rumah duka. Anak-anaknya yang laki-laki perempuan itu saling bertengkar di rumah duka. Sampai teriak-teriak saudara, bayangin uang itu bisa menghancurkan hidup. Uang itu satu saudara bisa bunuh-membunuh. Lihat yang lagi viral, mama sama anak. Anak bisa menjarakan orang tua hanya karena uang. Orang sudah nggak punya kasih lagi, kalau berbicara dengan uang semuanya akan berubah. Itu sebabnya hari ini kita sebagai anak Tuhan, khususnya di masa-masa yang sukar. Orang jujur, bu orang hidup kan butuh uang, jelas. Kita jujur, kita juga enggak munafik. Kita enggak bilang gini, uang bukan segalanya. Jujur, kita hidup butuh uang. Tapi ketika kita hari ini mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, mempercayai Tuhan yang besar, enggak mungkin kejadian hidup kita itu biasa-biasa apalagi hancur. Percayalah, kejadian hidup buat saudara dan saya khususnya di masa sukar ini akan datang masa yang sukar. Saudara lihat ya, kebutuhan itu sudah naik. Semua bahan-bahan pokok naik. Kebutuhan hidup semua beranjak naik. Sementara penghasilan setiap kita mungkin pas-pasan. Mulailah hidup hari ini kalau kita enggak dikendalikan uang. Mulailah berkata, di depan keadaan fakta hidup jangan berbicara mati kon. Uang, 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 uang. Mulai katakan, kalau semua kebutuhan hidupku naik hari ini, aku percaya sebagai anak Tuhan, berkat Tuhan juga melimpah atas hidupku. Itu yang perlu kita ucapkan hari-hari ini. Jangan ketika kita hidup dalam kekurangan, lihat usaha sepi, saudara sudah tidak punya iman. Karena kita tahu dari 3 hal ini, kalau Tuhan yang kendalikan hidupmu, maka hidupmu tidak tergantung dari uang, hidupmu juga tidak diperbudak oleh uang, karena kita ini hamba Allah. Uang itu juga tidak bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Justru hari ini di tengah kekuranganmu, percayalah, di balik sulitnya hidup, sulitnya keuanganmu, ada berkat Tuhan yang melimpah yang akan mencukupkan kebutuhan saudara. Amin. Yuk kita lihat ya, kita sebagai anak Tuhan harus semangat.
Masa-masa sukar sedang terjadi, resesi besar-besaran sedang menimpa seluruh dunia ini. Orang dulu masih berpikir mau kerja di Amerika. Orang berpikir mau lari ke mana, ke Jepang, kemana ya. Saya kemarin dengar di Jepang itu angka tingkat bunuh diri itu sangat luar biasa. Resesi besar-besaran dan parahnya Jepang itu kalau bunuh diri itu cara mati yang paling keren, saudara, katanya. Ya, orang bunuh diri itu cara mati yang paling luar biasa, menunjukkan bahwa harga dirinya itu sangat-sangat tinggi. Makanya di Jepang begitu orang sudah ndak ngalami jalan yang buntu, ndak punya jalan keluar, mereka lebih baik bunuh diri. Tapi buat saudara dan saya pastikan, hari-hari ini kita belajar mempercayai iman di atas fakta. Di mana kita hidup hari ini akan membuktikan pemeliharaan Tuhan. Saudara enggak perlu takut, Tuhan tuh paling suka ditantang. Kalau kita lagi ngalami kesulitan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau burung di udara dipelihara, aku percaya hidupku dari hari ke hari di masa yang makin sukar, resesi dunia yang makin besar-besaran, aku pasti hidup dipelihara Tuhan. Aku pasti hidup dengan tiang awan, tiang api. Aku pasti hidup dengan mana air setiap hari yang Tuhan sediakan. Kita percaya. Orang kalau disediakan setiap hari, makanya setiap hari jangan pusing terlalu panjang mikiri. Setiap hari kita hidup dalam berkat Tuhan. Lihat poin yang pertama. Bagaimana hidup manusia tidak tergantung dari uang. Buka Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 kita baca terlebih dahulu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Orang banyak berpikir kalau orang kaya itu enak ya Bu Eli. Siapa yang bilang? Banyak orang kaya nggak bisa tidur, saudara. Banyak orang kaya iri sama tukang tambal ban. Katanya orang tukang tambal ban di tengah jalan aja bisa tidur ngiler-ngiler Bu Eli. Sambil mulutnya buka. Saya pernah melayani seorang pengusaha. Waktu selesai khotbah, saya tahu ini pengusaha ini kayanya sudah super top, markotop. Bayangin punya gedung pencakar langit sampai berapa lantai, saudara. Semua marmer. Tapi setelah saya khotbah, saya dipanggil, dia bilang gini, Bu, saya ini kadang ngiri sama tukang tambal ban. Hah? Saya bilang, apa Ibu enggak salah? Iya, loh kenapa? Lah mereka bisa tidur, ngorok-ngorok, ngiler-ngiler loh Bu. Saya lihat orang tukang becak itu tidur di atas becaknya bisa. Lah saya tidur di atas kasur yang mahal Bu, enggak bisa tidur setiap hari. Ada banyak kekhawatiran, orang banyak uang, banyak kekhawatiran juga. Saudara pikir jadi orang kaya punya pencakar langit itu enak. Kira-kira di tengah masa sukar, saudara masih bisa makan tidur loh setiap hari. Mereka tidur mikiri bunga 1 bulan 30 miliar saudara. Bayangin tiap hari buka mata, mana bisa ngorok tiap buka mata 1 M. Ya kalau ember ya, ini 1 M saudara. Loh saya punya seorang teman ya yang bilang gini, kamu tahu si A, saya tahu si A ini memang kaya saudara, rumahnya aja dia bilang gini, kamu tahu rumahnya juga disekolahkan bank, namanya gedung pencakar langit juga miliknya bank. Malah sekarang orangnya stres karena tiap bulan harus bayar 30 miliar. Saudara kira-kira kalau punya utang bunga aja itu 30 miliar di tengah masa yang sulit gak bisa bayar utang pokoknya nggak bisa bayar, bunganya tetap jalan. Kira-kira lebih menyeramkan enggak saudara? Lebih seram enggak? Lebih jauh lebih enak mana? Saudara hidup dalam kecukupan, 1 hari cukup. Makan walaupun enggak usah steak wagyu, makan semur, makan bakso. Tapi enggak ingat 1 M tiap buka mata. 1 M tiap buka mata. Kira-kira lebih bahagia mana? Orang yang punya gedung pencakar langit dengan saudara yang punya rumah sangat sederhana tapi sudah jadi hak milik saudara.
Tidak lagi sekolah bank, saudara tetap bisa menikmati rumah ini. Jangan pernah bandingkan orang kaya hari ini di tengah masa sukar. Yang lebih sulit itu orang yang super kaya, saudara. Bayangin kalau keadaan ini tidak segera berlalu, resesi dunia ini semakin panjang, saudara. Kira-kira bisa tidak bayar hutang, saudara? Kembali normal keadaan sudah nggak mungkin, saudara. Hidup makin sulit, makanya hari ini 3 hal. Percayalah setiap saudara dan saya, hidup tidak tergantung pada kekayaan. Orang kaya bisa mati enggak, saudara? Orang kaya kalau mati bawa harta enggak? Kita semua enggak ada yang tahu. Walaupun hari ini kalau sudah dokter menvonis umurnya tinggal 3 bulan, harta kekayaan segepok sekalipun enggak bisa beli nyawa, saudara. Itu sebabnya hari ini sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan yang kendalikan hidupmu, maka berjaga-jagalah atas uang. Karena uang ini bisa menjadi jerat yang membuat saudara hari ini mulai menjauh dari Tuhan, mulai fokus kepada uang. Iblis selalu mencuri fokus orang benar supaya fokusnya sama uang. Tiap hari yang dipikirkan uang. Buka mata, aku harus kerja apa ya supaya uang. Makanya banyak orang benar yang hari itu bangkrut karena investasi robot tutup. Ternyata banyak pendeta, banyak orang benar bisa dibodohi oleh investasi uang. Makanya hari ini perlu berjaga-jaga atas uang. Jangan izinkan uang ini segala-galanya. Pastikan tetap Tuhan itu segala-galanya. Kita perlu berjaga-jaga. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Waktu saudara hidup berjaga-jaga atas uang, uang akan menjerat hidupmu ke arah hancur. Tapi kalau kita berjaga-jaga sebagai orang benar, berjaga-jagalah senantiasa dengan doa, menyembah, membaca firman, maka kita hari ini akan hidup di tengah masa sukar, tetap menjadi orang yang punya semangat melihat cara Tuhan menolong saudara dengan cara yang ajaib. Yang kedua, waspadalah atas uang. Kita hari ini perlu waspada, saudara. Bukan waspada atas uang terus. Tapi berwaspadalah di balik uang, di balik kenyamanan kita perlu. Makanya ada beberapa orang yang hari itu punya iman yang kuat. Selalu orang-orang yang punya iman yang kuat selalu ngomong gini sama saya, Bu, saya ini ya takut kalau hidup dalam zona nyaman. Karena begitu nyaman saya merasakan kedagingan saya mulai muncul. Saya mulai mikirin keduniawian. Tapi kalau saya sudah mulai hidup dalam zona, hari ini ngalami proses. Saya mulai waspada dengan hidup saya. Supaya di tengah kehidupan dunia yang makin jahat, di situ saya mulai melihat kuasa Tuhan bekerja. Makanya hari ini perlu waspada dengan uang. Khususnya yang saudara mulai dalam zona nyaman. Saya melihat ya, orang kalau sudah zona nyaman, tanya Bu Lina. Saya kalau sudah mulai ajak orang zona nyaman datang ibadah, selalu jawabannya sibuk. Ya, orang kalau sudah zona nyaman hidupnya enak, coba diajak pelayanan, selalu bilangnya sibuk, repot, ada banyak janji sama customer, hati-hati. Jangan sampai waktumu dicuri oleh iblis hanya karena uang. Sementara kita berpikir kalau datang ibadah tidak dapat apa-apa, paling dengar Bu Eli khotbahnya ya isinya penderitaan aja, berjalan maju, cucuran air mata aja, pikul salib. Lah saya maunya pikul uang itu di mana, saudara? Jujur, orang yang berbicara seperti itu hati-hati. Ketika uang bisa mengendalikan hidupmu, di situ iblis itu akan menjerat hidupmu. Suatu kali hidupmu akan hancur, suatu kali hidupmu akan arahnya turun. Gak ada orang yang dikendalikan mamon, hidupnya arahnya berhasil beruntung. Justru orang yang setia datang ke ibadah,
Orang yang setia cari uang, sekalipun di dalam proses, arah hidupnya tetap digandeng Tuhan. Selalu arahnya berhasil, beruntung, tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Amin. Yang ketiga yaitu jangan tamak hanya mengumpulkan uang. Karena Tuhan bisa lihat di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saat kita melekat terus dengan uang, buka mata uang, di situ Tuhan bisa melihat betapa tamaknya kita. Hari ini hiduplah berkata cukup, satu hari cukup dengan berkatnya Tuhan. Besok itu urusan berkatnya Tuhan pasti dicukupkan menurut semua kekayaan kemuliaan. Amin. Itu sebabnya hari ini ya kita perlu berjaga-jaga, bukan terus atas uang, waspada terus atas uang ya. Tapi kita perlu berjaga-jaga sebagai orang benar. Izinkan Tuhan hari ini untuk mengendalikan hidupmu. Berwaspadalah, sekalipun di dalam zona apapun kita tetap mengutamakan Tuhan. Jangan jadi orang benar yang tamak, hanya terus hidup mengumpulkan harta di dunia tanpa memikirkan harta di surga. Bukankah nanti hidup kekekalanmu, harta dunia ini sudah tidak punya nilai apa-apa. Yang kedua, kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10 kita baca. Pengkhotbah 5 kok salah ya? Coba dilihat ayatnya. Siapa mencintai, ya betul. Siapa mencintai uang, apa saudara? Tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Manusia itu punya sifat dasar tidak pernah puas. Dulu kerja keras, punya rumah 1, targetnya berapa? Rumah 2. Tuhan rumah 2. Setelah Tuhan kasih, berdoa lagi minta rumah 3. Semua kekayaan yang namanya uang itu enggak pernah membuat kita puas. Hari ini semua yang saudara kejar target. Ya ada banyak orang kalau sudah akhir bulan mulai bingung. Waduh ini harus closing. Kalau enggak capek target nanti aku enggak dapat ke Eropa ya. Saya itu sering diteleponi sama orang-orang yang kejar target. Selalu telepon gini, Ci Eli bantu aku toh dikit-dikit. Ini loh kalau closing dikit lagi aku ini bakal dapat bonus plus ke Eropa Ci Eli. Dikit lagi. Saya bilang berapa dikitnya? Ternyata ya enggak dikit ya banyak. Saya bilang gitu. Iyalah Ci Eli bantu Ci Eli supaya saya bisa closing. Saudara lihat ya kehidupan yang hari ini kalau kita cuman kejar targetnya uang. Kita enggak akan pernah puas. Iblis akan membuat saudara akan menjadi orang yang tamak. Dan firman Tuhan berkata ini pun sia-sia. Ketika saudara datang ke tempat ini, kenapa saudara bisa datang ke tempat ini? Sekalipun saya tahu ibu-ibu ini bukan pengangguran juga. Ya, jujur kalau diomong orang tanya, kenapa enggak datang repot? Ya jujur walaupun hari ini pelayan Tuhan di Victory pengerja itu bukan orang nganggur juga, orang juga kerja. Tapi mereka bisa menyediakan waktunya buat Tuhan untuk datang ke tempat ini. Saudara datang ke tempat ini, kenapa? Karena saudara punya lapar dan haus akan kebenaran. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara berharap datang ke tempat ini, firman Tuhan akan memuaskan hidupmu. Saudara akan pulang, saudara akan dipuaskan dengan rema firman yang saudara bawa. Ini akan jadi pegangan hidup yang membuat saudara tetap semangat menghadapi kehidupan. Kita buka PowerPoint-nya. Hari ini kita percaya pulang hari ini sudahlah, yang punya masalah uang, keuangan tenang. Hidup memang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Waktu kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudara dan saya akan melihat semuanya juga akan ditambah-tambahkan. Yang pertama, berhenti mencintai uang. Selalu diganti, uang itu diganti. Mulai hari ini aku mau cinta Tuhan. Kalaupun usahaku sepi, hari ini penghasilanku turun, ya sudah, yang penting saya mau cinta Tuhan. Amin. Sehingga saudara tidak kecewa sama Tuhan.
Kalaupun hari ini engkau belum diberkati melimpah, toko masih serba sedikit, serba sepi Bu Eli, hari ini enggak apa-apa. Belajarlah mengucap syukur karena kita mencintai Tuhan. Amin. Orang kalau mencintai uang tuh enggak bisa mengucap syukur loh. Hidupnya cuman mikir duit terus. Ada satu orang ibu, dia bilang gini, Bu, saya ini kalau enggak punya uang Bu paling stres. Masalah apa aja enggak apa-apa, dimaki suami enggak apa-apa Bu Eli. Suami mau enggak pulang enggak apa-apa Bu Eli, yang penting uangnya datang. Nah ini gawat ya. Kalau orang sudah berpikir bahwa uang itu menjadi pengendali damai sejahteranya, maka hidupmu akan diproses dengan uang. Makanya saya lihat ibu ini dari berapa tahun yang lalu sampai hari ini enggak pernah move on dari proses uang. Selalu diproses dengan uang. Kenapa? Karena dia selalu mencintai uang lebih dari Tuhan. Makanya diproses terus. Saya bilang sama ibu ini, Bu, mulai prioritaskan Tuhan. Jangan terus uang. Selama ibu, harta itu melekat di uang, hatimu terus di uang. Tuhan lihat hati enggak? Itu akan jadi proses sampai hidupnya ibu benar-benar berkata, ya wis Tuhan, hari ini kalau aku hidup kekurangan ya tak jalani sudah. Yang penting aku tidak kehilangan Tuhan. Yang penting aku mau cinta Tuhan. Yang kedua, berhenti mencintai kekayaan. Orang hari ini tidak bisa bersyukur saat masa serba sepi. Bersyukur aja. Toko sepi, puji Tuhan, haleluya. Yang penting aku punya kekayaan, yaitu Tuhan segala-galanya. Mulai diucapkan. Berhenti menimbun harta. Saudara, hari ini saudara timbun harta, besok mati tahu enggak saudara? Saudara hari ini nimbun harta, besok sehat atau enggak, besok masih dalam keadaan baik-baik atau dan sebagainya, bisa tahu enggak? Saya itu pernah dengar satu orang ibu, mungkin sering saya sharingkan. Ini nasib yang paling tragis. Dari muda ngumpulin uang, pelit loh saudara ya. Kata saudaranya gini, Bu, walaupun sudah punya puluhan miliar ya Bu, makan aja pelitnya Bu, maunya tempe, tahu, ndak berani makan yang mahal loh Bu, uangnya puluhan miliar. Ibu Eli tahu mau beli tas, mau beli sepatu, aduh Bu dihitung. Terus kalau pergi ke pasar ya Bu, belanja itu aja di pasar, nawarnya itu kayak orang gak punya uang loh Bu, puluhan miliar Bu. Kalau nawar ngalang-ngalai orang gak punya uang, ditawar pelit modit loh Bu. Saudara tahu, rajin ngumpulin uang, ditimbun hartanya. Dari tahun ke tahun, wah uangnya banyak saudara, sampai di titik. Hari itu ada seorang kenalannya dekat saudaranya, nawari main yang namanya falas. Ya, sedikit 10 miliar, dia mulai main falas. Dikembalikan, dapat untung 10M, dapat untung ya kira-kira gopek. Tiap banyak enggak? Oh banyak, namanya mata duitan. Orang suka nimbun harta. Pelit uang 5.000 aja ditawar, apalagi lihat uang 500 juta. Jujur sifat manusia itu keluar serakah. Mulai dilipat 20M ya. Terus di titik tertentu orang serakah mulai ndak mikir. Satu kali saudaranya bilang gini, kamu punya uang berapa? Kasihkan aku semua. Nanti ini akan lipat, bayangin. Dari gopek 1M lipat-lipat, namanya orang serakah, semua tabungannya diinvestasikan. Saudara tahu seluruh tabungannya dari ngumpulin harta mulai pelit, enggak berani makan enak, enggak berani jalan-jalan, enggak berani menikmati hidup. Kerjanya buka mata tutup mata, uang ditimbun. Dalam sekejap seluruh hartanya dibawa kabur sama orang yang dipercayai. Akibatnya Taci ini saudara tahu stres, depresi, ke rumah sakit jiwa. Bisa merenung nangis-nangis sendiri, lihat buku tabungan. Ya tabungan dari puluhan M langsung jadi berapa? Dalam sekejap jadi punya 60M, satu hari embernya hilang, ludes. Lu satu hari loh saudara.
Hari berikutnya dia tidak tahu kalau uangnya sudah dibawa kabur. Itu hanya hitungan 1 hari. Saudara, ada artinya enggak? Hidup ngumpulin uang dari muda hanya sekejap habis, saudara. Ludes. Sudah tidak nikmati hidup, welit. Akhirnya apa? Uangnya habis. Makanya hari ini yuk jangan nimbun harta di dunia. Kita belajar untuk menimbun harta di surga yang tidak ada ngengat karat, tidak ada orang jahat yang mencuri. Pastikan harta di surga itu nilainya kekal. Amin. Yang ketiga, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini semangat saudara ya. Yang lagi hidup dalam serba kekurangan, yuk belajar praktek firman ini. Belajar untuk mencintai Tuhan, belajar untuk berkata cukup dalam hidup ini dan selalu bersyukur. Yang ketiga, kehancuran hidup. Buka 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Kita baca sama-sama. Bagaimana uang itu bisa membawa kehancuran hidup. Karena akar segala kejahatan itu adalah apa saudara? Cinta uang. Wih, makanya siapa yang di sini mata duitan, ayo ndak ada yang ngaku. Hati-hati loh saudara, ya. Akar segala kejahatan loh. Ini bukan satu kejahatan loh. Akar segala kejahatan cinta uang. Termasuk istri-istri kalau pegang uang terus digenggam gini. Itu sudah mulai cinta uang, hati-hati. Saudara sudah mulai dijerat sama iblis untuk masuk dalam akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hari ini berapa banyak orang menjual imannya? Ya, saya kenal ada seorang ibu yang hari itu setia sama Tuhan ya. Dia itu pokoknya selalu on fire. Dia itu selalu berkata gini, saya tetap cinta Tuhan. Saya mau melayani Tuhan karena Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik buat hidup saya. Saya dipelihara Tuhan. Singkat cerita waktu dia mengucap seperti itu dalam keadaan nyaman. Usaha baik. Tapi suatu kali usahanya goyah. Dia mulai kesulitan keuangan. Dia mulai jual makanan. Tidak cukup dia jual makanan, hidup belum pulih, dia jual yang namanya macam-macam produk, pokoknya semua. Tapi Tuhan tetap sertai, tapi yang buat saya kaget hari itu, dia mulai menjual imannya. Dia mulai ikut-ikutan diajak tetangga temennya pergi kemana, ke tempat guamia-guamia, ke tempat orang paranormal supaya cari pelarisan. Supaya usahanya berkembang dengan pesat, dia mulai jual imannya. Saya cuman ngeri aja lihat ibu ini yang awalnya kalau ketemu saya selalu bilang gini, semangat, haleluya, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dia sering ngomong Tuhan luar biasa. Tapi ketika keuangannya diproses, dia punya sikap seperti anak muda. Dia mulai hari itu mulai menjual imannya, makanya orang yang cinta uang tidak cinta Tuhan. Cinta uang melebihi Tuhan. Maka orang akan mengalami keadaan 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu uang adalah akar kejahatan. Uang akan menyimpang dari iman dan uang akan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Dan ibu ini hanya bisa menikmati kekayaan sesaat. Saudara percaya kalau kita dapat uang dari iblis itu ujung-ujungnya bayar harga. Bayar harganya mahal. Pada waktu dia mulai jual imannya, dia mulai cari pesugihan di luar Tuhan. Tidak lama kemudian ibu ini jatuh sakit. Semua yang didapat habis buat keluar masuk rumah sakit tapi tidak ujung sembuh.
sekali dia sakit masuk ICU berapa ratus juta, semuanya habis, bahkan bukan habis, masih ada hutang, tidak bisa bayar untuk kebutuhan sakit penyakit. Coba saudara, apa artinya kalau iblis menanamkan kekayaan hanya sesaat, tapi setelah itu saudara dituntut bayar harga, bahkan bayar harganya jauh lebih besar. Karena selalu percayalah, iblis itu tidak akan menuntut saudara hari ini pas, tapi selalu ada bunganya. Saudara, apa yang saudara nikmati itu akan dituntut bayar harganya lebih. Tapi kalau bersama Tuhan, walaupun tidak instan, bertahap, Tuhan mempercayakan kita perkara yang kecil terlebih dahulu. Dari kecil-kecil ketika sikap hatimu benar, engkau dikendalikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan percayakan perkara yang jauh lebih besar. Ada berkat yang jauh lebih besar. Amin. Itu Tuhan, dan firman Tuhan berkata apa? Berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya. Susah payah tidak menambahi. Kalau berkatnya iblis, saudara dapat kekayaan instan, tapi susah payah akan menambahi di belakang hidupmu sampai anak cucu. Kira-kira hidup kita enak enggak berjalan dengan berkatnya Tuhan, walaupun sedikit demi sedikit. Tapi lama-lama nanti jadi bukit. Daripada dapat bukit tapi nanti bonyok semuanya, habis, ludes, kena sakit. Siapa yang mau? Saya kalau lihat ibu ini kasihan. Masuk ICU ya, sampai nafasnya gini. Punya uang buat apa saudara, nafas saja tinggal satu ya. Saya sampai doain ibu ini, Bu, ayo Bu minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, bersyukur loh ditangkap Tuhan di tengah keadaan hidupmu yang hari ini nafas tinggal satu persatu Tuhan masih tangkap. Singkat cerita ibu ini meninggal, tapi meninggalnya bersyukur dia sudah mau hidup dalam pertobatan. Dia mengakui dosanya dan dia hari itu meminta maaf kepada Tuhan. Saya percaya ibu ini sudah mendapat tempat dalam kerajaan surga karena dosa merah seperti kermisi jadi putih seperti salju karena apa yang Yesus lakukan. Nah, ada pertanyaan ya, jadi 3 hal ya. Uang itu yang pertama, hidup itu tidak ditentukan oleh uang, hidup tidak diperbudak oleh uang, dan uang itu bisa menghancurkan hidup. Hari ini lihat ada pertanyaan, saudara ada di posisi yang mana? Kita lihat bagaimana koreksi hidup kita ya, apakah hamba Tuhan atau mamon. Lihat dari pertanyaan ini saudara yang mana? Apakah kita cepat menerima penawaran yang cepat kaya? Nah yaitu yang ikut investasi robot-robot itu ciri orang yang cinta uang. Hidup dikendalikan uang, ndak mikir. Yang penting untung, tapi untungnya buntung kalau ikut cinta uang. Tapi kalau bersama Tuhan, untungnya pasti beruntung benar-benar saudara ya. Yang kedua, apakah saya terlalu pelit untuk mengeluarkan uang? Ya, uang itu saudara hari-hari ini kita ini jujur sebagai orang benar jangan pelit. Kalau lihat orang kekurangan perlu dibantu. Kalau sudah di pasar ibu-ibu ya jangan terlalu nawar. Kalau sudah 5.000 ya jingjai aduh 5.000 masih eyel-eyelan setengah jam. Saya lihat ibu-ibu, saya pernah ke pasar ya. Saya tuh lucu dulu, saya tuh enggak pernah ke pasar. Saya tuh diketawai teman saya itu nemenin saya ke pasar yang ibu-ibu orang belanja. Ibu ini nawarin saya apa ya kalau nggak salah saya sayur-sayuran gitu ya, satu on, satu apa gitu. Ternyata ibu ini cuma bilang gini, ya Bu ini semua harganya cuma 16.000, tapi teman saya ketawa, saya bilang gini ya enggak 20.000 aja, tahu saya langsung dijiwit sama teman saya. Kamu ini loh ibunya cuma 16.000 kok kamu bilang 20.000. Ya jujur
hari-hari ini jangan terlalu pelit. Kalau kita makin pelit, makin menggenggam uang, nanti kita itu sulit diberkati sama Tuhan. Saya melihat satu orang ibu yang sampai gampang. Saya itu kalau pergi makan sama ibu ini ya, pergi kemana-mana, saya lihat banyak orang kenal ibu ini. Kenapa? Karena begitu dia pergi, lihat orang miskin, lihat orang tidak punya, ibu ini selalu gampang membuang uang. Tapi ibu ini hari ini diberkati Tuhan, kayanya minta ampun saudara. Cirinya cuman buang uang di uang enggak punya itu loh. Kalau tukang parkir juga ya yang namanya kadang-kadang kembali enggak usah diminta lah jingjai. Kalau 500.000 aduh sudahlah kasih. Kadang kita nunggu ya Bu, dono sosoe ditunggu aja. Ya jangan seperti itu, sudahlah itu tandanya kode. Parkirnya bilang mbok ikhlas no. Tapi saudara enggak kerasa dienteni ya mana ini. Sampai tukang parkirnya kadang ngeluarin uang itu disengaja. Tapi ibu enggak ngerti kodenya. Kenapa? Karena terlalu pelit. Ya sekali lagi yang pelit-pelit ini nanti enggak akan diberkati. Semakin saudara makin membuka tanganmu lebar-lebar, saudara akan diberkati lebih. Yang ketiga, apakah saya rela berbohong untuk hal yang tidak pernah atau tidak pernah untuk mendapatkan uang. Jangan pernah berbohong hanya karena saudara ingin dapatkan uang. Ya, itu ciri orang yang dikendalikan oleh mamon. Saudara rela berbohong yang penting uangnya masuk. Nah ini tidak boleh ya. Apapun yang terjadi saudara tetap jujur karena kita adalah orang benar. Yang keempat, lihat pertanyaannya. Apakah demi uang saya rela kehilangan ibadah, kesehatan dan keluarga? Berapa banyak orang hari ini lebih rela kehilangan ibadah yang penting dapat uang. Sampai tidak makan tidak apa-apa yang penting dapat uang. Berapa banyak akhirnya orang kaya kena kanker. Ya saudara, kepala dijadikan kaki, kaki dijadi kepala, yang penting uang. Yang keenam, apakah saya harus diperlakukan penting dengan uang banyak? Nah ini cinta uang. Orang yang dikendalikan mamon selalu menganggap uang itu bisa mengendalikan. Orang banyak bawa mobil mewah ya. Bawa mobil mewah kalau datang ke tempat satu restoran pasti. Apalagi kalau cari parkir, coba kalau mobil kita mewah, waduh pasti disediakan VIP. Soalnya apa? Tipnya itu banyak, belum tentu. Saya pernah lihat orang bawa mobil Avanza, tipnya jauh lebih banyak daripada yang bawa Mercy, saudara. Ya, makanya orang hari ini yuk yang keenam lihat, apakah saya bingung saat uang itu sedikit dan menipis? Itu ciri-cirinya, saudara. Saudara ada di mana posisi? Kalau kita dikendalikan uang, walaupun uangmu serba tidak cukup hari ini pas-pasan, saudara akan tetap berkata, aku memilih tetap percaya kepada Tuhan bahwa setiap kebutuhan hidupku Tuhan pasti mencukupkannya. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik. Bagaimana sikap yang benar terhadap uang? Nah ini ya, bagaimana kalau kita mau punya sikap yang benar terhadap uang? Yang pertama, cukup. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Kalau saudara baca, kita baca aja satu ayat. Bagaimana Ibrani 13 ayat, nah ini. Janganlah kamu menjadi apa saudara? Hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi hidup kita kalau tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan Tuhan. Di tengah masa kekeringan, masa tidak cukup. Kira-kira kita cukup tidak saudara? Kita pasti cukup tidak? Makanya Tuhan bilang ini, jangan jadi hamba uang. Sekalipun hari ini hidupmu susah karena uang memang tidak cukup, saudara hari ini ngalami kesulitan. Tapi kalau ada aku yang sekali-kali tidak meninggalkan, membiarkan engkau, percayalah kita semua pasti lebih dari cukup. Yang kedua yaitu gunakan uang untuk pekerjaan Tuhan. Kembali ke PowerPoint-nya. Yang ketiga, gunakan uang untuk pekerjaan Tuhan. Itu tadi ya.
Yang keempat, lihat, sadarkan bahwa harta tidak berguna pada akhirnya. Buka aja ayat 1 ini, kita bangkit berdiri. Kita baca Amsal 11 ayat 4. Ya, saudara hari ini pulang sudah, siapa yang tadinya uang-uang dalam pikiran mulai mindsetnya diganti. Ibadah tetap nomor 1, cari Tuhan nomor 1 ya. Renungkan firman nomor 1, jangan ngerenungi buku tabungan terus ya. Kalau dilihat buku tabungan direnungi pagi siang malam tidak pernah berubah saudara ya. Yang direnungi gimana caranya untung ya. Mulai hari ini kita mau Tuhan yang kendalikan hidup saudara dan saya, bukan uang. Yuk kita baca Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan apa saudara? Harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi saudara, hari ini yang saudara kejar apa? Harta atau kebenaran? Sungguh, nanti kalau bulan depan datang ke tempat ini tidak ada loh orang bilang arisan Bu Eli. Tidak ada loh yang bilang sibuk. Ya, semua prioritas hari ini yang bisa melepaskan saudara dan saya dari maut adalah kebenaran. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat sendiri naikkan pujian, dikatakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kita siang ini. Cintai Tuhan melebihi uang, melebihi mamon. Karena hidup bukan ditentukan oleh uang, tapi hidup ditentukan oleh Tuhan. Hidupmu hari ini dikendalikan oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh uang. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Katakan ya Aba Bapa, angkat tanganmu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh uang bukan jaminan hidup kami, hanya Tuhan ya yang membebaskan Aba kami dari maut. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Musik boleh mengalun. Biar siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Mungkin saudara datang di tempat ini, saudara mengalami keuangan yang benar-benar terpuruk. Saya percaya bahwa firman hari ini bukan kebetulan. Karena Tuhan tahu hari-hari ini ada banyak orang yang terpuruk. Tapi hidupnya bukan dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga di tengah keterpurukannya mereka tidak melihat cara Tuhan untuk melakukan terobosan berkat sedang terjadi. Tapi ketika engkau terpuruk dan kau berkata, Tuhan, aku hidup tidak tergantung dari uang. Aku hidup tidak ditentukan oleh uang. Hari ini aku juga enggak mau uang itu bisa menghancurkan hidupku. Tapi aku sudah menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Percayalah. Saudara yang hari ini terpuruk dan saudara mulai berkata, aku mau hidup tergantung kepada Tuhan hari ini. Di tengah masa tidak cukup, aku hidup tergantung dari apa kata Tuhan. Maka hari ini kau akan melihat terobosan demi terobosan itu akan terjadi. Saudara yang punya masalah keuangan begitu berat, saya ingin berdoa buat saudara. Tidak usah malu, tidak usah lihat kanan dan kiri. Tuhan berkata siang ini, buat aku memberkati orang benar itu bukan perkara yang sulit. Karena aku memang punya kehendak memberkati orang benar. Tapi cara hidup kita yang selalu menghalangi Tuhan untuk memberkati kita. Ada banyak orang yang hari ini cara hidup meresponnya salah. Bukan hidup dikendalikan oleh Tuhan, tapi hidupnya dikendalikan oleh mamon sepenuhnya. Saudara yang punya masalah keuangan, saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa. Akan ada banyak lumbung-lumbung yang akan tercurah. Ada banyak berkat Tuhan yang akan tercurah di masa yang sulit ini. Kita belajar berjalan seperti bangsa Israel yang setiap hari hidup bergantung kepada berkatnya Tuhan. Mereka berjalan 40 tahun tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan, tidak pernah mengalami hancur. Bahkan pakaian mereka tidak pernah jadi rusak. Yang namanya sepatu mereka juga hari ini percayalah di tengah masa padang gurun kita tetap menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita adalah Israel rohani yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang mengangkat tangan yang mengakui bahwa mereka hari ini mengalami keterpurukan keuangan Tuhan. Kami minta, kami sehati berdoa. Buka tingkap-tingkap langit untuk setiap tangan yang terangkat ke atas. Buka setiap tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan yang terangkat ini Tuhan. Ada berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup mereka. Kami percaya Tuhan, hari ini mereka boleh berkata aku kekurangan. Tapi esok Tuhan sudah sediakan berkat yang lebih dari cukup setiap hari. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya. Kami tidak berjalan dengan susah payah yang menambahi. Kami berjalan dengan berkat Tuhan yang membawa kami berhasil dan beruntung. Berkati setiap kami Tuhan, kami pulang kami mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Termasuk berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kasih-Mu yang melimpah, berkat kekuatan, berkat jasmani rohani melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap pelayan Tuhan, berkati seluruh pengerja tim PD Victory Bali ini Tuhan. Engkau semakin kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah Tuhan nanti. Kami percaya berkat Tuhan terus mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.